Halo guys, kembali lagi di channel. Di video kali ini saya akan memberikan 5 rekomendasi smartphone 1 jutaan pilihan terbaik yang menurut saya sangat layak untuk kalian pertimbangkan. Dan nggak pakai lama, langsung saja kita mulai. Oke, HP pertama yang jadi rekomendasi kali ini adalah Redmi 12C. Smartphone 1 jutaan terbaru besutan Xiaomi ini menjadi smartphone pembuka Xiaomi untuk mengawali perang smartphone di awal tahun 2023 ini. Ponsel ini mengusung layar berjenis IPS LCD berukuran 6,71 inch dengan resolusi SD+ serta memiliki kecerahan maksimal hingga 500 nits. Redmi 12C ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 dengan konfigurasi RAM dan storage sebesar 3/32 GB, 4/64 GB, dan 4/128 GB, serta didukung baterai berkapasitas 5000 mAh. HP ini juga dibekali dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel dan kamera selfie 5 megapiksel di bagian depannya. Dan berikut spesifikasi singkat beserta harganya. Berikutnya ada Realme C33. Smartphone ini memiliki desain yang cantik dan tidak terkesan seperti HP 1 jutaan. Posisi sensor setirnya yang kekinian dan sudah menyatu dengan tombol power, serta memiliki layar beresolusi SD+ seluas 6,5 inch dan memiliki kecerahan maksimal hingga 400 nits menjadi kelebihan tersendiri di HP ini. Ponsel ini ditenagai dengan chipset Uni SoC Tiger T612 dipadukan dengan RAM 3 atau 4 GB serta didukung baterai besar berkapasitas 5000 mAh. Untuk kameranya, ponsel ini dibekali dengan kamera 50 megapiksel di bagian belakang serta kamera selfie beresolusi 5 megapiksel. Berikut spesifikasi singkat beserta harganya. HP 1 jutaan yang jadi rekomendasi berikutnya adalah Samsung A04s. Dibekali dengan layar SD+ berukuran 6,5 inch yang sudah mengusung teknologi refresh layar hingga 90 Hz, menjadikan ponsel ini cukup bisa kalian pertimbangkan. Karena selain layarnya, kelebihan dari A04s ini adalah di bagian kameranya yang sudah menggunakan setup triple kamera di bagian belakang. Dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel ditemani dengan 2 megapiksel kamera makro dan sebuah lensa depth sensor yang juga beresolusi 2 megapiksel. Untuk kamera depannya, ponsel ini menggunakan kamera selfie beresolusi 5 megapiksel serta ditenagai dengan prosesor Exynos 850 dan ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung pengisian daya cepat hingga 15 watt. Ponsel yang jadi rekomendasi berikutnya adalah Tecno Pova Neo 2. Ponsel yang satu ini menawarkan kelebihan yang jarang kita temui pada brand lain di harga yang sama, yaitu kapasitas baterainya yang terbilang monster dengan 7000 mAh dan didukung fitur pengisian cepat hingga 18 watt serta sudah menggunakan port USB Type-C. Pova Neo 2 ini juga ditenagai dengan chipset bertenaga Helio G85 serta berjalan pada iOS 8.6 berbasis Android 12. Layarnya yang berukuran 6,82 inch ini menggunakan panel layar berjenis IPS LCD yang juga sudah mendukung teknologi refresh layar hingga 90 Hz. Untuk sektor kamera, ponsel ini dibekali dengan kamera utama beresolusi 16 megapiksel serta kamera selfie-nya yang beresolusi 8 megapiksel. Dan berikut daftar spesifikasi singkat beserta harganya. Terakhir ada smartphone tahun lalu yang masih jadi rekomendasi saya di awal tahun 2023 ini, yaitu Redmi 10C. Kelebihan utama yang ditawarkan ponsel ini adalah di chipsetnya yang powerful dan mungkin satu-satunya di kelas harganya, yaitu Snapdragon 680 dipadukan dengan GPU Adreno 610 serta RAM 4 GB dan storage 64 GB berjenis UFS 2.2 yang tentunya akan sangat sulit kalian temui di ponsel lain dengan harga yang sama. Mesinnya ini ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh serta sudah menggunakan port USB Type-C dan mendukung pengisian daya cepat hingga 18 watt. Untuk kameranya, ponsel ini dibekali dengan kamera 50 megapiksel di kamera utama, ditemani kamera bokeh 2 megapiksel di lensa kedua serta kamera selfie beresolusi 5 megapiksel. Untuk layarnya sendiri, Redmi 10C ini menggunakan panel layar berjenis IPS LCD seluas 6,71 inch dan sudah dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass. Dan berikut spesifikasi singkat beserta harganya saat video ini dibuat. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.